Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitriani, 19 MP6, IAIN Pune. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai sejarah Islam di Indonesia. Silahkan disimak. Islam masuk dan berkembang di Indonesia sudah berlangsung sejak zaman dahulu. Perihal kapan dan siapakah yang membawa Islam masuk ke Indonesia sering menjadi pertanyaan dan perdebatan. Berbagai macam teori dikemukakan oleh para sejarawan yang tentunya didukung oleh fakta-fakta yang telah mereka kumpulkan. Karena itulah beberapa sejarawan Islam terbagi dalam beberapa kelompok, di mana mereka masing-masing mendukung teori yang mereka anggap lebih kuat, seperti halnya yang dikemukakan oleh ahli sejarah Ahmad Mansur Suryanegara. Ia membagi perbedaan pendapat terkait awal masuknya Islam di Indonesia menjadi tiga. Pertama, teori Gujarat. Teori Gujarat adalah teori yang menyatakan bahwa Islam masuk di Indonesia berasal dari Gujarat atau India. Teori ini pertama kali dicetuskan oleh seorang penasehat di bidang bahasa-bahasa timur dan hukum Islam untuk pemerintah kolonial Belanda, yang mengambil pendapat dari Pisnapel, yaitu seorang pakar dari Universitas Leiden, Belanda yang sering meneliti artefak-artefak peninggalan Islam di Indonesia. Menurut mereka, Islam masuk ke Indonesia sejak awal abad ke-13 Masehi bersama dengan hubungan dagang yang terjalin antara masyarakat Nusantara dengan para pedagang Gujarat yang datang. Adapun hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa nisan kuburan Maulana Malik Ibrahim di Gresik ternyata memiliki bentuk yang mirip dengan nisan-nisan kuburan yang berada di Cambek, Gujarat. Selain itu, batu nisan Sultan Samudra Pasai Malik As-Saleh tahun 1297 juga bercorak khas Islam Gujarat. Bukti-bukti lainnya adalah catatan Marco Polo serta adanya warna tasawuf pada aliran Islam yang berkembang di Indonesia. Namun, teori ini juga mempunyai kelemahan. Pertama, masyarakat Gujarat mayoritas menganut mazhab Hanafi, sedangkan masyarakat Samudra Pasai menganut mazhab Syafi'i. Yang kedua, Gujarat masih merupakan kerajaan Hindu ketika Islamisasi Samudra Pasai. Kedua, teori Persia. Suryanegara tahun 1996 atau 90 mengatakan bahwa pelopor teori Persia di Indonesia adalah P.A. Hossein Jajaningrat. Hal itu didukung dengan adanya kebudayaan yang ada di kalangan masyarakat Islam di Indonesia. Dirasakan serupa dengan kebudayaan Persia sebagai contoh dalam hal arsitektur dan sebagainya. Ketiga, teori Mekkah. Teori ini didukung oleh para sejarawan Muslim seperti Profesor Hamka, yang mengatakan bahwa Islam sudah datang ke Indonesia pada abad pertama Hijriah, yakni kurang lebih sekitar abad ke-7 Masehi sampai 8 Masehi yang langsung dari Arab. Hal itu didukung dengan sudah adanya jalur pelayaran yang ramai dan bersifat internasional jauh sebelum abad ke-13 Masehi melalui Selat Malaka yang menghubungkan dinasti Tang di Cina. Selain itu, Hamka mengemukakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi berdasarkan berita Cina dinasti Tang yang mengatakan bahwa ada daerah pemukiman pedagang Arab Islam di pantai barat Sumatera. Bukan hanya itu saja, J.C. Van Leur mengatakan dalam bukunya Indonesia Trade and Society bahwa pada 674 Masehi di pantai barat Sumatera terdapat pemukiman Arab Islam dengan perkiraan bahwa bangsa Arab telah membangun pemukiman perdagangannya di kantong pada abad. Proses Islamisasi di Indonesia. Ketika Islam masuk ke Indonesia, banyak masyarakat yang memberikan respon positif terhadap agama Islam. Hal itu dikarenakan Islam masuk dengan damai dan tanpa ada konflik apapun. Banyak sekali bentuk Islamisasi yang terjadi di Indonesia. Berikut keterangan dan penjelasannya. Yang pertama, perdagangan. Perdagangan ini menggunakan sarana pelayaran. Kesibukan lalu lintas dagang pada abad ke-7 Masehi hingga ke-16 Masehi menjadi para pedagang Muslim ikut berpartisipasi di dalamnya. Dalam Islam sendiri, tidak ada pemisahan antara kegiatan berdagang dan kewajiban dakwah. Para raja dan bangsawan turut ambil bagian dalam proses penyebaran ini, berhasil mendirikan masjid-masjid dan meletakkan para mullah dari tempat asal mereka, sehingga jumlahnya semakin bertambah banyak. Awalnya, para pedagang Muslim hanya berdatangan di pusat-pusat perdagangan di antaranya, kemudian ada yang tinggal, baik itu sementara waktu ataupun menetap. Tempat tinggal mereka lama-kelamaan berkembang menjadi perkampungan atau
Khojan. Lingkungan mereka semakin luas dan terus berkembang hingga muncul kerajaan-kerajaan muslim. Kedua, perkawinan. Melalui perkawinan, otomatis orang muslim tersebut status sosialnya dipertinggi dengan kebangsawaannya. Belum lagi bila pedagang muslim menikah dengan putri raja, keturunannya akan menjadi pejabat birokrasi, putra mahkota kerajaan dan sebagainya. Mereka akan diislamkan terlebih dahulu sebelum menikah. Dengan adanya keturunan dari mereka, lingkungan mereka pun semakin luas, hingga kemudian muncul kampung-kampung, daerah-daerah, dan kerajaan-kerajaan muslim. Ketiga, pendidikan. Setelah para pedagang menguasai ekonomi di bandar-bandar seperti Sumatera dan daerah pesisir utara Jawa, mereka mendirikan lembaga-lembaga pendidikan Islam sebagai sarana penyebaran agama Islam melalui pendidikan. Lembaga-lembaga pendidikan Islam mengambil bentuk yang beragam seperti Maunasah di Aceh. Di Sumatera Barat dikenal Lembaga Pendidikan Islam Surau, di Kalimantan dikenal Lembaga Pendidikan Islam Langgar. Sedangkan di Jawa dikenal pondok dan pesantren. Penduduk setempat diberi bekal segala ilmu agama oleh para ulama. Setelah itu, mereka akan disuruh pulang ke daerahnya dan diharuskan menyebarkan ilmu yang telah diperoleh. 4. Tasawuf dan tarekat. Dalam proses islamisasi, tasawuf merupakan salah satu saluran yang penting. Para ahli tasawuf hidup di tengah masyarakat. Para guru tarekat juga berperan penting dalam organisasi masyarakat kota-kota pelabuhan. Mereka mengajarkan ilmu tasawuf yang digabungkan dengan budaya yang sudah ada. Ajaran tasawuf yang dikembangkan berupa pemanfaatan kekuatan magis dan kemampuan menyembuhkan orang lain atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajaran mistik seperti ini masih berkembang di abad ke-19 bahkan hingga abad ke-21 ini. 5. Kesenian. Kesenian ini banyak dipakai dalam penyebaran Islam terutama Jawa. Seni kaligrafi, seni sastra-sastra atau hikayat tabat dan lagu-lagu dolanan dibuat untuk menarik minat penduduk agar memeluk agama Islam. Kesenian yang paling terkenal adalah seni pertunjukan wayang, di mana semua tokoh-tokoh Hindu dalam pewayangan diubah namanya dengan istilah Islam. Hal inilah yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga. Dia tidak pernah meminta upah pertunjukan, tetapi meminta agar para penonton mengikutinya mengucapkan kalimat syahadat. Demikian penjelasan mengenai sejarah Islam di Indonesia. Semoga dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalam.